Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila haddatin nabil mustafa sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa alibadihi wa duriyatihi wa auladil kiram. Wa ila hadrati abi wa abina wa ummina wa masyayikhina wa masyayikhim wa ila hadrati muallif hadzal kitab Taqaiqul Akbar wa usulihi wa furaihi wa silsilatihi ajma'in wa barallahu dunubahum bisirri lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza dakhala arikalane manjing fi syahri ramadhana ing dalam bulan Ramadan. Adin mongko padha nyuwun izin apa ruh ilallahi maring Gusti Allah. Adin ila dunya, izin ila dunya maring dunya. Wa ila sama dunya lan maring langit dunya. Wa ma ra'aita lan wa malan apa ra'aita ningali sapa ruh ningali apa ruh al mayita ing mayit wa kubihi lan kuburane mayit wa ilam yam cetadin lan lamun ora diizini sapa ruh minallahi saking Gusti Allah akhir semangka metu sapa apa ruh millah mahfud saking Allah mahfud bi ainil insi kelawan moto kang nelongso. Bapak Ibu jamaah Iwamit on Air rahimakumullah. Apabila bulan Ramadan masuk, maka seluruh ruh yang ada di Loh Mahfud punika nyuwun izin datang Allah. Azin ya Allah. Kula nyuwun izin datang panjenengan ya Allah. Kula badhe ningali turun teng langit dunya. Ana ruh sing diizini, ana ruh sing mboten diizini. Niki hati-hati awake dhewe. Kalau nopo nggih keluarga kita dan orang-orang yang berdekatan dengan kita, orang-orang yang kita sayangi, sampai ruhnya tidak diizinkan oleh Allah, maka ruh itu akan mutar di Loh Mahfud sambil menangis, menjerit, memanggil-manggil kepada anaknya, memanggil-manggil kepada saudara-saudaranya, memanggil-manggil kepada orang yang dekat. Maka disitulah ruh yang tidak diizinkan oleh Allah menjerit, menangis. Maka ada adat di Indonesia menjelang Ramadan pada ziarah makom. Awal Ramadan pada ziarah makom, nanti di akhir Ramadan pada ziarah makam. Ada apa sih? Ada penjelasan kitabnya. Ngoten.
Ini yang alam kitab ini orang yang sudah betul-betul bernilai ma'rifat billah. Al-Hakam bih niku wong nalikan ngarang kitab Daqaiqul Ahbar niku ra sembarangan. Mereka menulis 1 inci ke 1 inci, 1 baris ke 1 baris yang lain, betul-betul mau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam ceritanya beliau ini melihat alam gaib. Seperti itu. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian, pada saat itu ada anaknya yang mendoakan dan lain sebagainya. Ada keluarganya yang mendoakan, ada yang disebut dengan megengan, ada yang keselamatan. Bagi ruh yang tidak diizinkan oleh Allah untuk ke langit bumi, itulah tandanya bahwa doa kita, selamatan kita, perokoan kita, megengan kita tidak akan sampai kepada dia. Dia akan menangis yang luar biasa. Inilah sebabnya orang harus percaya kepada ruh, ngoten lho, Pak, Bu. Wong kudu percaya kada ruh. Ngapa kok kudu percaya? Ya kita buktikan momen secara akal. Nalikane badan awake dhewe niki nggak ada ruh. Maka kita nggak bisa bergerak. Nalikane badan kita ini nggak ada ruh, maka otak kita nggak bisa berpikir. Nalikane badan kita ini nggak ada ruh, maka nafsu kita nggak akan tersalurkan, nggak akan bergerak. Artinya di dalam tubuh kita ini ada jasad, tapi ada yang menggerakkan, namanya ruh. Makanya aruh min amri Rabbi. Ruh itu adalah perkaranya Allah, yang tahu Allah. Ruh itu sesuatu yang sangat rahasia, yang tahu hanya Allah. Karena ruh di amri Rabbi. Ruh itu adalah urusanku, kata Allah, bukan urusan umat. Bahkan Nabi Muhammad membuat ngertos dan boten ngertos sampai ngendika Nabi Muhammad nalikane dipun cabut nyawani pun Nabi Muhammad membuat ngertos. Arai teng pundi, kemudian pripun boten ngertos. Kenapa? Roh itu rahasia Allah. Agar manusia percaya. Agar manusia percaya bahwa di sana ada Tuhan yang menguasai ruh. Jika manusia tidak ada ruh, maka tidak bisa bergerak apa-apa dan tidak bisa berbuat apa-apa. Ini yang harus kita yakini. Bapak Ibu jamaah Iwamid on air yang dimuliakan Allah. Nyuwun ngapunten. Ruh itu kan nunggu hari kiamat itu kan lama sekali. Mungkin kakek nenek siwur-siwur kita yang 7 angkatan dari kita, mbah, kakek, buyut terus ke atas sampai wur-wur dawur-diwur yang ke-7 sampai ke-9. Kita wis nggak eling, Mbak, Bu, Pak. Paling-paling disebut ya hanya wong tua nih kalau mbak eling. Contoh umpamane khususon ila ruhi Mbah Imam Muhyiddin bin Ma'ruf. Paling mentok itu. Ma'ruf bin Ali Ma'ruf, Ali Ma'ruf bin Muhammad Ali Ma'ruf. Dan Ali Muhammad Ma'ruf, Hasan Muhammad Ali Ma'ruf. Terus sampai ke-7 nggak eling awake dhewe niki. Sering kita ini nggak eling dengan silsilah kita. Sampai 7 keturunan lawan mboten eling awake dhewe niki. Artinya betapa lamanya ibu bapak ruh itu menunggu. Maka nelongso sekali bagi ruh yang tidak diizinkan oleh Allah ke langit bumi. Masya Allah. Nelongso. Menangis. Menjerit. Mengelilingi alam. Mengelilingi loh mahfud. Sambil dia menangis. Memanggil anak-anaknya. Memanggil keluarganya. Hanya sayang. Biyen ning donya dikei ngerti ora percaya. Biyen ning donya diomongi kon sujud karo Gusti Allah ora percaya.
Biar ning dunia dia mengikon puasa malah golek duit nggih bodoh. Ini kan lucu. Ora poso, ora taraweh, malah golek duit nggih bodoh. Ini piye iki dunia niki? Ini jan bener-bener kualik. Bodoh ya oleh, sapa sing larang bodoh. Silaturahim ya oleh. Tapi kan secara khas tidak ada tuntunannya bodoh iki kaya ngopo. Di Indonesia itu hanya dicontohkan oleh para ulama untuk saling silaturahim, tapi tidak jor-joran kayak sekarang. Ora poso, ora taraweh, malah dagang ngalor ngidul golek donya, golek duit, nggih ngopo nggih bodoh. Nggih napa nggih? Dulur jenengan nggih ngoten niku, Bu. Pak. Insyaallah mboten apa. Boten nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Niki wonge tasih enes sedaya nggih. Niki kok suarane meneng kabeh sih suarane. Kaya wong poso iki jenengan. Wonten Apa wonten mireng nih. Kok jenengan iki kaya wong poso sih, Bu. Nggih dinten poso, Bang. Dinten poso siam, Bang, nggih. Oh, karena siam akhirnya meneng ngoten nggih. Lebih baik meneng daripada ngomong elek. Nek dibuka mute rame bah mengke diseneni wong-wong mengke. Nggih. Yang paling penting ngoten. Awake dhewe niki lebih baik diam, lero bulan Ramadan lebih baik diam daripada ngomong salah, daripada ngomong yang kotor yang merusak datang pahala Ramadan. Baik. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Niku maka ning donya lek dikai nasihat, dibimbing, diarahkan gelem karena roh ini butuh. Roh ini butuh nasihat. Tapi kadang-kala kita kalah karo hawa nafsu. Ngoten lho. Kon salat ora mangkat, kon puasa ora puasa. Kon haji omonge ra duwe duit. Coba bingung toh. Kon zakat omonge sik melarat. Terus piye urip niki? Kon salat ora mangkat, kon puasa ora gelem puasa. Kon haji omonge ra duwe duit. Coba. Kon zakat omonge wong melarat. Lagi ning dunya iki kepiye ngoten masyaallah, masyaallah. Yang kedua, kesalahan fatal kita di bulan Ramadan ini bukti. Kita kalau sholat taraweh wonge wakeh. Tapi begitu sholat jamaah wonge telu. 7. Paling mentok wong 10. Lho mboten sajadah. Ya termasuk teng nggen kula. Niku kan sing ngebeki santri niku. Tapi begitu taraweh, nek wong 50 swidak lebih sing mangkat nang masjid niku. Jamaah maghrib nyuwun ngapunten, jamaah maghrib niku lho. Abah ngimami maghrib niku lho. Sing teko paling ya wong 3, wong 5 ngoten. Kalau santri nggon usah diomong jenenge santri. Wong lingkungan niku sing teko wong 5, wong 6 ngoten. Kadang-kadang malah gur wong 3 ngoten. Ini Bapak Ibu sekalian pandangan kita yang salah. Golek duit nggih bodoh ninggalke taraweh, ini pandangan kita yang salah. Dagang siang malam. Golek duit nggih bodoh. Tapi padha ninggalke maca Quran. Padha ninggalke tahajud. Padahal jelas yang bisa menenangkan ruh adalah qiyamul lail min sulusil lail. Wong lek ruhnya pengen tentrem, pengen seneng sampai binjang teng yaumul kiamah, bangunlah engkau di sepertiga malam,
untuk menangis dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ruhmu akan tenang. Jika ruhmu tenang, maka akalmu akan tenang, hatimu akan tenang, jantungmu akan tenang, nafsumu akan tenang. Jikalau ruh itu tenang. Niki Bapak sekalian. Kenapa? Karena tidak ada sehebat bulan Ramadan, nggak ada. Makanya bulan Ramadan para arwah itu keliling itu nggak ada yang sehebat bulan Ramadan. Bayangkan, Ramadan itu membaca Al-Quran satu huruf. Kalau biasanya dilipat gandakan 10. Kalau Ramadan menjadi 100 sampai 1000. Orang yang beristighfar di sepertiga malam mengucapkan Subhanallahil Azim, Subhanallah bihamdihi astaghfirullah, dibaca 100 kali sebelum subuh atau sesudah subuh, maka dosa-dosa kita ini diampuni oleh Allah. Kalau mungkin kita pernah berbuat dosa besar, mungkin pernah berzina, atau mungkin pernah yang lain, suruh membaca nopo Rabbi dalam tu nafsi dulman kathiran waghfirli wala yaghfiru dunuba illa anta. Kon membaca setiap hari minimal 21 kali agar dosa-dosa besar diampuni oleh Allah dengan catatan bertaubat, dengan catatan berhenti bersumpah kepada Allah tidak akan melakukan lagi. Maka Rabbi dalam tu nafsi waghfirli dulman kasiran waghfirli wala yaghfiru dunuba illa anta. Itu bacaan doa yang bisa menghapus dosa-dosa kita. Ditambah dengan Rabbana dalamna anfusana. Ditambah lagi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bapak Ibu, Allah itu maha pengampun. Allah itu maha kasih sayang. Tidak ada yang tidak diterima oleh Allah kecuali orang-orang yang tidak mau bertobat. Sebesar apapun dan sebanyak apapun, setinggi apapun, seluas apapun dosa yang telah kita lakukan, Allah tetap membuka pintu. Innahu kana ghaffar. Sesungguhnya Allah selalu menunggu kapan kita mau bertobat. Sesungguhnya Allah berulang-ulang berkata, aku nunggu kau bertobat sebelum engkau nyawamu diambil oleh Allah. Terus, innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Barulah innahu kana tawwaba. Menunggu, berulang-ulang menunggu sampai untuk bertobat. Maka Allah, innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah maha pengampun dan maha kasih sayang. Ghafurun, akeh pangapurane. Rahimun, akeh sayangnya. Sebanyak apapun dosamu, jika bertobat, apalagi ini Ramadan, akan diampuni dosanya. Rabbi dalam nafsi dulman kasiran waghfirli wala yaghfiru dunuba illa anta. Itu Bu, nalikane jenengan niki ruh niki supaya enggak nelongso, ruh niki adung nelongso melas lah Bu. Lah wis ning alam kono kita enggak iso nulung. Ya ning donya niki lah. Ayo kita bertobat dengan selalu membaca niku. Rabbi inni dalam tu nafsi dalam dulman katsiran wala yaghfiru dunuba illa anta. Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini selalu dibaca dalam kehidupan kita agar dosa-dosa besar yang pernah kita lakukan dengan niat bertaubat diampuni oleh Allah. Walaupun banyak amalan-amalan yang lain, tapi ini minimal lakukan. Untuk seraya kita memperbaiki diri, seraya kita bertaubat kepada Allah.
atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Selalu Rabbi firli dalam tu nafsi dulman katsiran wala yaghfiru dzunuba illa anta. Terus yang kedua, ada ruh yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adin ya Allah, aku izin ruhnya si Badu. Adini Allah mengizinkan dumateng ruhnya si Badu. Laina ila sama dunya. Turun maring langit bumi. Mara apa yang dilihat pertama oleh ruh begitu turun ke bumi, yang dilihat pertama kali adalah jasadnya di alam kuburnya. Disitulah ruh kembali, bisa senyum, bisa menangis, dan lain sebagainya. Melihat jasadnya dulu di dunia, begitu indah, begitu cantik, begitu tampan yang luar biasa. Tapi hari ini, mayat itu, jasad itu, sudah berkalang tanah. Jasad itu sudah berbentuk rongsokan, tinggal tulang bulalang yang tercecer. Ya mayyuhyil idoma wahya ramim. Wahai zat yang menghidupkan tulang-tulang yang terbelang. Wahai zat yang menghidupkan tulang belang yang tercecer. Ahyi ruhana ya Allah. Hidupkan ruhku. Hidupkan ruhku. Hidupkan ruhku. Wa mahabbatana, bersama dengan orang-orang yang aku cintai. Siapa? Istriku, anak-anakku dan keluargaku, saudara-saudaraku. Begitu sudah melihat jasad, maka ruh ini izin melihat keluarganya. Wahai anakku, wahai cucuku, yang telah menikmati harta yang telah aku usahakan. Kenapa engkau tidak mengirim doa? Kenapa engkau tidak mengirim sedekah? Kenapa engkau tidak mengirim makanan kepadaku, anak-anakku? Padahal engkau telah menikmati harta yang aku usahakan lebih dahulu. Bahkan kau di dunia tidak mampu beli apa-apa kecuali hanya menikmati harta yang aku tinggalkan. Kenapa hari ini kamu tidak bersedekah untukku? Kenapa hari ini kamu tidak berdoa untukku? Kalau keluarganya selamatan, sedekah, kirim doa, baca Quran, anak-anaknya pada mendoakan, maka ruh itu mengatakan, terima kasih wahai anak-anakku. Terima kasih wahai anak cucuku yang telah mengerti kepada orang tuamu. Sehingga orang tuamu merasa nikmat dan enak di alam kubur. Dan ruh kembali ke Lauh Mahfud, kemudian ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ruh dikurung dalam satu tempat, dan disitulah nunggu sampai datangnya hari kiamat. Apa pelajaran yang harus kita terima? Apa iktibar? Apa nasihat? Apa mauidhah yang dapat kita ambil dalam pelajaran kitab Daqaiqul Akhbar yang berkaitan dengan ketemunya bulan Ramadan? Saudaraku Iwamid on Air rahimakumullah, disinilah sebagai anak akan dibuktikan seperti apa kasih sayang kita kepada orang yang sangat kita cintai, yaitu orang tua kita atau keluarga kita yang telah meninggal dunia. Mari kita bersama-sama untuk mendoakan beliau
bersodakoh atas nama beliau, selamatan sodakoh niatnya atas nama beliau, agar beliau pada saat pulang ke Lauh Mahfud di hadapan Allah, mereka tersenyum dengan senang, mereka menghadap Allah dengan tentram, mereka akan menikmati bagian nikmat-nikmatnya surga yang Allah berikan kepada ruh, kepada badan jasad kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita di dunia sebelum mati bertaubat. Jaga iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar nantinya ruh ini diizinkan oleh Allah ke langit bumi untuk melihat jasadnya, melihat makamnya, melihat keluarganya. Jangan sampai ruh itu tersandra di sana, tidak bisa turun, menangis, menjerit, memanggil-manggil anaknya, memanggil-manggil saudaranya. Karena waktu di dunia diingatkan tidak terima, disuruh sujud tidak mau berangkat, suruh ngaji tidak pernah mau ngaji, suruh baca Quran tidak pernah baca Quran. Dia hanya nantang-nantang hidupnya, tidak percaya dengan keadaan yang seperti itu. Begitu meninggal dunia, ternyata ruh ini menangis yang luar biasa. Oleh karena itu, ya Allah, wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddi wa jaddina wa jaddati wa jaddatina wa masyaikhina wa masyaikihim. Ya Allah, keluarga kita yang meninggal dunia, orang tua kita yang meninggal dunia, mbah-mbah kita yang meninggal dunia, guru-guru kita yang telah meninggal dunia, ya Allah, ghafarallahu dunubahum, ampunkan dosa mereka ya Allah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wali walidayya wal muslimin. Bapak Ibu jamaah Iwamid on Air rahimakumullah. Kita sudah mulai mendekati di 17 Ramadan, di mana 17 Ramadan ini ruh datang kembali ke langit bumi. Setelah melihat keluarganya, ada yang melakukan kebaikan atau tidak, ada yang membaca Al-Quran atau tidak untuknya. Karena di 17 Ramadan ini ada kejadian dua yang luar biasa. Yang pertama, yaitu kejadian menangnya umat Islam dalam perang Badar, di mana umat Islam hanya 300 orang melawan 3.000 orang, maka 3.000 Murad Marid kalah, telanjang julang, hilang, hanya dikalahkan dengan orang 300. Apa pelajaran yang dapat kita terima? Jikalau kita punya masalah yang sangat berat dan pelik, malam 17 Ramadan sampai Lailatul Qadar, jangan berhenti menangis kepada Allah. Jikalau engkau batal, wahai wanita, pada 17 Ramadan sampai ke tanggal 29, umpamanya ada yang pada waktu batal, maka bacalah subhanallahil adzim, subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah. Baca itu. Kalau tidak batal ya bacalah Al-Quran, sholat tahajud, kemudian sholat witir, jika belum ditutup pada saat taraweh. Ini segala permasalahan hidup ini akan diselesaikan oleh Allah, dan kita semua akan
kehidupan ini dalam mengarungi hidup ini. Yang kedua, bacalah Al-Quran karena pada saat turunnya Al-Quran tanggal 17 Ramadan, siapa yang membaca Al-Quran, Al-Quran nanti di yaumil kiamah akan berubah menjadi malaikat yang akan mensyafaati, menolong kepada orang-orang yang mau membaca Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan. Mbak Endang, timut Mbak Endang. Tolong timut Mbak Endang. Mbak Endang, timut Mbak Endang. Yeah. Maka kebiasaan kita nuzulul Quran, khatmil Quran. Kalau di Al-Islah ini sampai ada 7 majelis khatmil Quran. Ada yang khatmil Quran khusus anak-anak yang hafidh-hafidhoh. Ada yang bapak-bapak. Ada yang ibu-ibu. Ada yang remaja putra. Ada yang remaja putri. Sampai 7 majelis. Untuk apa? Untuk menyenangkan ruh orang yang telah meninggal dunia. Untuk menyenangkan ruhnya para mbah-mbah kita yang telah meninggal dunia. Untuk menyenangkan ruh-ruh guru-guru kita yang telah meninggal dunia. Mereka butuh, Bapak Ibu sekalian, butuh doa kita. Mereka butuh anak-anaknya mengirimkan pahala. Kalau dari anaknya jelas tidak ada yang menolak. Orang Rasulullah sendiri sudah bersabda kok. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasan shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yatimullah. Jelas. Anaknya boleh ngirim pahala. Boleh. Ngomong aja Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya bersedekah. Apa? Makanan satu tampah atau satu buah ingkung saya sedekahkan kepada anak-anak yang berbuka puasa, yang pahalanya aku sampaikan kepada orang tuaku yang namanya si A. Bon, Masya Allah. Inilah harapan para ruh. Sehingga harapan kita dengan banyak kita berdoa, banyak kita membaca Quran, banyak kita tahajud, banyak kita memohon kepada Allah. Pada tanggal 1 Syawal, pada ada ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ruh yang ada di langit tersenyum karena dia akan mendapatkan kebahagiaan. Bagi ruh yang tidak mendapatkan bahagia, dia menangis yang luar biasa. Bersedekahlah atas nama mereka, berdoalah untuk mereka, bacalah Al-Quran untuk mereka, dan mudah-mudahan di Ramadan Allah tidak akan mengurangi pahalamu sedikit pun. Saya baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, saya baca Quran. Kemudian pahala ini aku untukkan kepada ibu bapakku. Maka saya juga tetap dapat pahala. Enggak mengurangi pahala saya. Allah. Ini hebatnya orang-orang yang mau berdoa dan mendoakan di bulan Ramadan. Itu mungkin pesan saya, Bapak Ibu sekalian, di bulan Ramadan ini ruh pada jalan-jalan lah, pada jalan-jalan, delok keluarganya, delok jasadnya. Mudah-mudahan kita bisa dipandang oleh orang tua kita atau mbah-mbah kita yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan baik dan kita semua dalam keadaan beribadah dan menyenangkan kepada mereka. Sehingga mereka kembali ke Allah mahfud di hadapan Allah dalam keadaan bahagia, senyum, manis, senang, mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin.
وسلم تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لنا ذنوب الله وذنوب آبائنا وذنوب أمهاتنا وذنوب جدنا وذنوب جدتنا وذنوب أستاذنا وذنوب أستاذتنا وذنوب مشايخنا وذنوب إخواننا وذنوب أخواتنا وذنوب آمين أولاد أهل بيتنا وذنوب جميع تلاميذنا وذنوب جميع المسلمين والمسلمات آمين والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمين احينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان منصورنا مع الإيمان نعمة الدنيا ونعمة الآخرة Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan iman dan matikan kami dalam keadaan آمين berikan kepada kami kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat ya Allah. آمين Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma razuq ummata sayyidina Muhammad. آمين Akhir ummata sayyidina Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna ya Allah wa salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abudana samim taksirona wa tamim taksirona wa tamim taksirona wa rabbul alamin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa wa'fu anna ya karim. Allahumma innaka آمين tuhibbul afwa wa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa wa'fu anna ya karim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. آمين Rabbana waghfir lana innaka la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh-dhalimin. Rabbana ighfir wa li walidayna wal mu'minina yawma yaqumul hisab. آمين يا الله Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih. آمين يا رب العالمين اللهم آمين آمين Kita keluarga kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita yang telah meninggal dunia dalam keadaan senang, menikmati dan menjadi jinan, menikmati taman sebagian taman surga Allah Subhanahu wa taala. Wasilah lantaran Amaliyah anak keturunannya, baik Amaliyah mahdoh beribadah kepada Allah maupun Amaliyah ghair mahdoh yang berkaitan dengan sesama manusia. Mudah-mudahan kita semua terjaga sampai yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. آمين يا رب العالمين Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo MC, masih ada waktu tanya jawab. Langsung ya. Monggo jamaah yang mau bertanya jangan lupa sebutkan nama dan passwordnya. Rona pagi, Ramadan kita hikmat tarbiyah menggapai ridho dan berkah Allah Akbar barakallah. Monggo Bu. Ye, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hotspotnya ikut yang tadi ya. Saya Sumiati Bah dari Jember yang saya tanyakan ini Bang, apa tentang roh tadi ini Bang. Masya Allah. Memang saya pernah mendengar bahwa ahli kubur pulang di bulan Ramadan dan tanpa disiksa. Nah kami itu kalau berdoa begini, ya Allah, semoga ahli kubur kita yang sudah terlepas dosa-dosanya kembali semoga menjadi orang ahli surga. Nah, kadang kami kan Mbak menerima sedekah dari orang lain.
Terus orang lain minta doa begitu bah. Terus kami doakan dan juga disambung dengan keluarga sendiri. Apakah seperti itu boleh bah? Apa memang khusus dari orang yang bersedekah walaupun mereka tidak minta bah, tapi saya insya Allah sering begini bah. Ya Allah, ini sedekah keluarga beliau, semoga Allah menerima saya, tidak bisa mengganti apa-apa. Ya Allah, ampuni segala dosa keluarga bayi yang sudah meninggal dunia maupun yang masih hidup, berikan kekuatan iman Islam. Seperti itu, apakah ini merupakan doa yang bisa sampai bah? Mohon solusinya bah. Saya sering meniteskan air mata karena memang seperti saya ini belum makomnya itu bah. Terima kasih. Mohon doanya juga bah. Amin. Dan jawabannya. Ibu, Bapak, jemaah rahimakumullah. Kalau melihat ceritanya Bunda Arif, saya ini Ibu kadang-kadang begitu, nelongso ya. Ruh kita nanti kayak apa kalau melihat menceritakan dalam kitab ini. Maka disitulah sebenarnya dalam kitab bimbingan Thariqah Qadiriyah dan Khalidiyah wa Naqsabandiyah, ada namanya risalah Thariqah, tapi kalau belum masuk Thariqah nggak boleh ya. Di dalam kitab risalah Thariqah itu, dikala ada orang yang bersedekah kepada kita atau memberikan sesuatu kepada kita, mereka juga tetap mungkin mendoakan, tapi ada yang sedekah. Contoh, Abah, saya bersedekah untuk makanan anak-anak yatim atau anak-anak duafa. Maka doa itu adalah yang benar menurut risalah Thariqah. Tapi doa jenengan itu ya pas, Bunda. Hanya ini saya melihat risalah Thariqah. Doa menurut kemampuan kita masing-masing. Tapi di sini ada namanya doa di risalah Thariqah. Dikala itu apa? Allahumma ja'al bi qira'atanal Qur'anil adim wa sadaqatana. Ya Allah, jadikanlah bacaanku Al-Quran ini dan sodakoh ini untuk si ruhnya ruhnya siapa? Muhammad Zainuddin, fida'an minan nar, menjadi tebusan atas dosa-dosanya yang seharusnya masuk neraka tidak jadi masuk neraka. Wa nuran fil kubur, jadikanlah bacaan Al-Quran dan sedekah ini cahaya di alam kuburnya. Di alam kubur yang gelap gulita itu menjadi terang benderang karena Al-Quran dan sedekah. Bukan dipadangi dengan lampu, bukan. Dengan sedekahnya orang yang memadangi. Contoh, saya kemarin ngomong sama bapak-bapak sekalian, ini lampu yang mati-mati ini dibelikan yuk. Barang siapa yang memadangi lampu ke masjid ini, maka nanti di alam kuburnya akan diterangi oleh Allah lantaran jenengan menerangi masjid yang digunakan untuk membaca Al-Quran, ibadah, dan lain sebagainya. Boyoh, sampai turah-turah bu lampu nih. Iya. Ada orang lagi, Pak Kiai, nanti bayar listriknya untuk masjid ini saya. Untuk diniati, untuk orang tua. Itu menjadi wanurun fil kubur. Menjadi cahaya di alam kubur. Wasyafi'an fi yaumil qiyamah. Nanti menjadi penolong di yaumil qiyamah. Wadillan fi siddati hadil masar. Menjadi iup-iup, naungan dikala di oro-oro maksar yang panasnya luar biasa. Maka pahala itu, sedekah itu, Quran itu akan menjadi dilun, iup-iup. Pamutasilatan ila siratikal mustaqim, akan memudahkan merakatkan kakimu nalikani nguwat siratal mustaqim, yang di bawahnya ada neraka jahanam, yang di depannya terbentang surga seluas langit dan seluas bumi. Masya. Wabil jannati biru'yati rabbil alamin. Begitu kita bisa menyeberang wat siratal mustaqim, di depan sana dibentangkan surga seluas langit dan bumi, maka kita akan berjumpa dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada tandingannya kita bahagia kecuali pada saat itu
kita berjumpa dengan nur dat Allah subhanahu wa ta'ala, nurullah, nur Muhammad, ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud. Ini doa dikala kita mendapatkan sedekah, mendapatkan apa untuk orang-orang yang telah meninggal dunia, maupun apalagi orang-orang yang masih hidup. Tidak apa-apa doa sama Bunda Ari begitu, tidak apa-apa. Ini kan saya berbicara doanya orang yang sudah masuk ke Thariqah, ada di dalam kitab Risalah Thariqah. Ngoten nggih, matur sembah nuwun. Terima kasih, Bah. Ya. Ya, Bah. Ya, Bah. Monggo ada yang lain tuh yang mau bertanya, dipersilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kerja di kuduan. Ya, Abah, kula Siti Juleha, Abah, saking Lampung, Bah, badhe bertanya ngeten. Oh, nggih, monggo. Kula niki kan medane sedekah subuh nggih, Bah. Terus damel santunan anak yatim. Cuman kula atas namane tiyang sepasang sampun meninggal ngoten niku napa angsal, Abah? Matur nuwun, Mbah. Nuwun penjelasanipun. Nggih, Bapak Ibu rahimakumullah. Allah hanya nyuwun lek saged ngoten nggih. Tapi nggih niku balik teng jenengan. Jenengan tetap angsal santunan anak yatim yang pahalanya untuk orang tuamu tidak boleh. Yang paling hebat itu ini Ramadan ya, kalau di luar Ramadan monggo. Ini Ramadan. Jenengan selain nyantuni nanti pada saat nuzulul Quran tanggal 17 Ramadan, orang-orang NU itu kan semua nuzulul Quran. Sampai nyuwun ngapunten dari pengajian saya itu, Pak Gubernur Lampung itu besok tanggal 18 itu peringatan nuzulul Quran mengundang 10.000 santri. Ini baru terjadi. Gubernur Lampung tahun ini luar biasa. Dari majlis-majlis itulah mereka tersadarkan. Maka boleh, mboten napa-napa. Namun jika jenengan sakit, dikala ada orang yang baca Quran tanggal 17 Ramadan, ada yang nuzul Quran sampai titip rakyat yang 100.000 atau mungkin berapa sampai titip untuk memberikan buka kepada orang yang nuzul Quran. Masya Allah Ibu, itu mendinginkan, menganyeskan, sampai sebagian cerita dalam hadis itu makam orang tua kita, makam mbah-mbah kita yang kita doakan menjadi anyes kayak ber-AC, tidak panas kayak api neraka. Lakukan, boleh. Dan ibu bapak dapat pahala, orang tua atau keluarga yang telah meninggal dunia juga sama mendapatkan pahala. Itu luar biasa. Cukup, terima kasih. Nggih, monggo. Enten malih mboten. Ada yang lain cukup? Ada, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo sinten niki? Monggo. Mbak Suleha. Monggo jenengan rin, boten napa-napa, Bu. Tahun apa ki? Semakin kita lali pasportnya. Hikmah tarbiyah menggapai ridho dan berkah. Allahu Akbar, barakallah. Allah Akbar. Aku sana Allahu Akbar. Nang yo. Saya mau bertanya begini tentang arwah orang non muslim itu. Ya Pak, kemarin itu saya akan ditanya sama non muslim orang Thailand. Apakah arwah non muslim itu bergentayangan? Kemarin itu kan dia tuh ditemui gitu deh, orang yang memakai baju putih itu di sebelahnya kan kuburan.
kuburan orang Cina itu apakah benar apa terus bagaimana doanya untuk orang muslim non muslim itu dan apakah saya itu menyetelkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran itu memakai HP itu bisa meredakan menghilangkan arwah yang gentayangan itu apa? Terima kasih kurang jawabannya was. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah rahimah. Ruh yang orang kafir tapi mati, yang membunuh tapi mati karena Allah ya. Artinya mati memang saatnya mati karena takdir Allah. Bukan mati karena kendat, bukan mati minum racun. Itu memang arwahnya bukan berarti kok gentayangan. Dia ditempatkan oleh Allah ke tempat sendiri dan dia tidak diterima oleh Allah. Dia ditempatkan di Lauh Mahfud tapi Allah tidak menerima ruh itu. Tapi ditempatkan di Lauh Mahfud. Asalkan memang dia matinya mati yang benar, mati yang sesuai dengan aturan Allah, bukan dia kendat, bunuh diri, minum racun. Nah, yang gentayangan itu kan ruh yang kendat, mati, bunuh diri, minum racun. Apa ya, kalau dibunuh orang saja, ruh itu kalau belum saatnya mati juga masih gentayangan, Bu. Sehingga makanya ruh yang gentayangan itu akhirnya dimasuki setan, jadilah namanya mak lampir. Ngoten loh. Ruh yang gentayangan itu ruh yang matinya tidak sewajarnya. Yang matinya belum takdir Allah. Tapi kalau orang yang sudah takdir Allah mati, ya sudah mati di Lauh Mahfud sana, tapi hanya dikurung tersendiri oleh Allah, nggak diizinkan kemana-mana. Bagaimana cara mengurangi susahnya beliau? Hanya satu tok, sodakoh. Nggak ada yang lain. Sama baca Quran ada gunanya, wong dia nggak percaya yang dunia kok wacana Quran. Ya dia ngomong Belgia, dia maksudnya itu kita itu biar tidak ketakutan ngoten iku apa? Biar tidak sodakoh. ketakutan di Sodakoh, hanya sodakoh Ibu. Sodakoh, kemudian yang disodakoh itu minta apa ya, pokoknya sodakoh lah, hanya sodakoh. Kalau dalam ayat itu dalam hati sodakoh nggak ada Thailand yang meringankan, terus yang meninggal itu orang Cina. Orang tidak ada orang yang meringankan siksa orang yang non muslim itu kecuali sodakoh. Itu aja. Maka ada yang ngapunten, kenapa Bu ada orang Cina yang sodakoh bangun masjid? Yaitu yang untuk meringankan siksa, agar mereka tidak menjadi arwah yang sengsara terus menerus. Banyak ini di Indonesia, bahkan Yun ngapunten, saya aja dapat dapat bingkisan itu napa THR bingkisan itu napa jenenge Bu niku? Pastel. Bu. Pastel apa? Apa? Parcel. Nah, aku kira tau gawe parcel digawe parcel. Iya, digawe parcel gawedi sapa sing nggawe? Kepala pabrik tapioka Cino Ceng-Ceng, Bu. Saya tanya ngapain kawan? Hormat sama Pak Kiai katanya. Itu yang bisa mengurangi siksaan mereka, kesengsaraan mereka, kesusahan mereka, mendamaikan mereka di alam sana, sehingga mereka tidak lari, tidak menjadi, tidak pengen ketemu mimpi, memimpikan orang ketakutan. Dengan sodakoh mereka akan tenang, mengurangi kesengsaraan, dan mereka juga akan tenang di tempatnya walaupun tetap dia tersiksa gara-gara kesalahan dia di dunia tidak mau beriman kepada Allah. Ngoten nggih, hanya satu ayat ora gunane. Apa ya wong daerah percaya karo ayat kok. Piye wacane Quran ya ora gunane. Ya namung satu tok, sedekah titik. Ngoten nggih, matur sembah nuwun. Sampun cukup nyuwun ngapunten. Terima kasih sedayanipun. Sampun jam 7 lebih 1 menit. Wah, enten setunggal malih napa mpun cukup? Bah. Baik, terima kasih. Nggih pun jingpen mawon. Nggih, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.